5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, welcome Desember. Kita sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Tak terasa kita sudah di bulan terakhir di tahun 2020. Tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan sungguh luar biasa, memampukan kita sampai hari ini. Kita yakin dan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita akan mulai persekutuan kita. Sebelumnya kita ambil waktu bersatu teduh sejenak. Kita mensyukuri setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun di tengah keterbatasan, di tengah kelemahan, di tengah pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau masih mengasihi dan Engkau begitu baik untuk setiap kami. Terlebih kami bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Kami sangat rindu Engkau juga Allah hadir menaungi hati, pikiran, dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu Bapa Kau Setia. Kita bersyukur, Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang begitu setia, Dia Allah yang begitu luar biasa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sekali lagi, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita nyanyikan lagi dari awal sekali lagi. Sama-sama kita katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Amin. Bapa Kau mulia.
Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita hari ini kan sama-sama berdoa. Kita juga mendukung terus untuk teman-teman kita yang mengalami sakit. Kita doakan untuk studi kita, untuk pendidikan kita juga selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kita doakan juga untuk orang tua kita dalam pekerjaan, dalam usaha, supaya Tuhan menyertai. Kita juga rindu Tuhan berikan kesehatan untuk setiap kita dan juga keluarga. Kita juga sama-sama doakan untuk teman-teman kita yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Ada Michael untuk proses pemulihan pasca operasi. Kita doakan juga Riko dan Ricky pasca kemarin kecelakaan, juga kiranya Tuhan menyembuhkan dan memberikan pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami percaya dan yakin Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terlebih kami bersyukur hari ini dapat sama-sama berdoa. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah menyertai, memimpin, dan melindungi. Kami berdoa secara khusus untuk setiap studi dan pendidikan kami masing-masing. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu pendidikan dan studi kami juga Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Sehingga apapun yang kami perbuat, semuanya juga dapat berhasil. Kami juga teringat dengan pekerjaan dan usaha orang tua kami. Kami rindu jadi lelah mereka juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Apapun yang diperbuat juga dapat mendatangkan keberhasilan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesehatan setiap kami. Dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah melindungi, Engkau Allah menjaga, berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Ada saudara Michael, kiranya Engkau juga terus menolong dalam proses pemulihan. Engkau juga menguatkan, Engkau juga memberikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk Riko dan Ricky, kiranya Engkau juga menolong untuk teman-teman kami ini dalam proses penyembuhan. Kiranya Engkau Allah memberikan kekuatan, Engkau Allah menolong. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, haleluya, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Semu Vera Agustina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari yuk sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu bagi kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah semua remaja yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, hari ini dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom semua anak-anak remaja dimanapun engkau berada saat ini. Waktunya bagi kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ayo, yang ada Alkitab boleh dibuka, yang ada handphone juga boleh dibaca. Kita semua sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah bersama lebih baik. Tapi boleh dong bertanya untuk kita semua, emangnya kenapa kalau aku hidup sendiri? Bukannya hidup sendiri itu enak? Makan sendiri, minum sendiri, main game sendiri, hidup sendiri, mati juga mati sendiri. Apakah enak hidup itu sendiri? Ada satu titik di mana kita membutuhkan orang lain. Maka benarlah tema untuk saat ini, bersama lebih baik. Ayat firman Tuhan ini dimulai dengan kata di dalam ayatnya yang ke-8, ada seorang sendirian. Yang pertama, sendiri itu sulit. Kenapa dikatakan sendiri itu sulit? Karena pengkhotbah sendiri mengungkapkan, mengatakan untuk kita bahwa ketika orang itu hidup sendiri, secara khusus di dalam ayat ini dikatakan ada seorang yang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudaranya laki-laki, dan tidak hentinya ia berlelah-lelah, tetapi dinikmati untuk dirinya sendiri, untuk tradisi yang ada pada waktu itu. Jika orang seperti ini tidak punya saudara laki-laki, tidak punya anak laki-laki, maka warisannya itu akan diberikan kepada siapa? Dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Dan bagi kita, ketika kita tidak punya siapa-siapa, apapun yang kita miliki, berlelah-lelah kita mencarinya, siapa yang akan menikmati? Kalau hanya untuk sendiri, dalam sesaat kita menikmati, tetapi tidak selamanya kita menikmati hal-hal seperti itu. Menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas tidak asing lagi bagi kita. Yuk, anak-anak remaja coba perhatikan, di WA-nya ada berapa banyak grup yang kita ikuti. Ada grup macam-macam. Bahkan bukan hanya anak remaja, mulai dari bayi pun sudah punya klubnya, sudah punya grup dan sudah punya kelompoknya. Boleh kita lihat ya sekarang di YouTube atau di mana-mana. Ada klub bayi imut, ada klub bayi sehat,
ada klub bayi lucu, ada klub bayi artis. Ada begitu banyak, ini bayi. TK juga ada klub mewarnai, ada klub tari, SD SMP, ada klub sains, ada klub high tech, ada klub karate. Wow, kalau sudah mulai lagi ke jenjang yang lebih tinggi, ada klub apa? Moge, motor gede. Ada geng mobil, geng motor. Asal jangan jadi gangster aja. Begitu banyak orang ingin berkelompok, ingin punya komunitas, ingin bersama dengan orang lain. Karena memang hidup sendiri itu tidak enak. Tetapi ada juga sebagian orang menikmati bahwa kalau dia hidup sendiri gak usah pusing dengan orang lain. Tidak usah merugi. Semua untuk dirinya sendiri. Sampai ada orang berkata, emangnya kalau hidup sendiri kenapa? Orang yang dimaksud oleh pengkhotbah ini, akhir hidupnya ketika ia sendiri, ia tidak menikmati apapun, tidak mengalami kesenangan, dia berlelah-lelah, dia capek diri, tapi tidak ada orang yang bersama dengan dia untuk dinikmati. Maka benarlah bagi kita anak-anak remaja yang kedua, bersama lebih baik. Mengapa bersama lebih baik? Bersama lebih baik, oleh karena apa? Kalau sama dengan kita ada di komunitas PRMI, ada begitu banyak teman di sekeliling kita, ada orang lain yang boleh menasehati kita, menegur kita, mengingatkan kita, membawa kita untuk menikmati apa yang baik, apa yang benar, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi ada sebagian orang merasa tidak lagi memerlukan komunitas rohani. Bukankah sekarang bisa menikmati khotbah lewat YouTube, bisa ikut bernyanyi dengan MP3, bisa ikut bernyanyi dengan grup-grup yang ada sekarang yang tinggal dibuka, diklik dan kita nyanyi bersama dia. Bukankah kita tidak perlu kumpul-kumpul lagi, cukup duduk di depan HP kita, depan laptop kita dan segala sesuatu menjadi bersama. Tetapi apakah itu kebersamaan yang sesungguhnya? Ada satu titik di mana kita semua membutuhkan orang lain. Ketika kita tersakiti, ketika kita tersinggung, ketika kita terluka, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, kita membutuhkan orang lain untuk mendengarkan kita, untuk membantu kita, untuk menolong kita. Maka itulah yang disebut dengan komunitas. Bahkan di dalam ayat 10 pengkhotbah katakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya kita membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini tidak hanya berbicara punya pacar. Ini tidak hanya berbicara punya istri atau keluarga. Tetapi artinya kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman. Lihatlah di dalam bagian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Ketika ada seorang lumpuh dan dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia memiliki teman yang luar biasa. Ada 4 temannya mengangkat dia, mengusung dia, membawa kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang dan mereka tidak bisa menjumpai Yesus. Yang mereka lakukan, mereka memanjat atap rumah dan menurunkannya temannya itu. Karena dia punya teman, karena dia punya orang lain. Karena ada orang lain yang bersama-sama dengan dia. Maka dia, orang yang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ada yang menolong dia. Bagi kita juga ada saat-saat di mana kita membutuhkan orang lain. Ada saat-saat di mana iman kita, kerohanian kita sedang di dalam keadaan titik terendah. Kita membutuhkan Tuhan dan kita berkata, di mana Engkau Tuhan? Maka saat itu pastikan engkau berada di dalam komunitas PRMI Bethlehem. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, komunitas ini adalah komunitas yang Tuhan kirim, yang Tuhan berikan untuk kita. Kita menjadi bagian ada di dalamnya, karena kita saling boleh meneguhkan, saling menguatkan, saling menasehati, saling memberkati, dan saling melihat kiri dan kanan. Melihat bukan untuk sekedar cari pacar, tapi melihat hal-hal yang baik dari kehidupan mereka. Coba kita perhatikan juga di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-10. Ketika
itu diceritakan ada kisah orang Samaria yang murah hati. Ada seorang laki-laki yang sedang mengadakan perjalanan menuju ke Yeriko. Dia seorang diri mengadakan perjalanan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dia dirampok. Tiba-tiba semua barangnya diambil. Bukan hanya itu saja, dia dipukul dan dia dalam keadaan terluka ditinggalkan oleh mereka. Ingat, dia berjalan saat itu sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia juga sudah berteriak, tolong aku, sampai dalam keadaan yang lemas. Dan mungkin bisa jadi dia pingsan. Oke? Kemudian ada orang yang lewat. Waktu orang itu lewat, dia melihat, wow, ada orang yang terluka, tapi siapa dia? Aku tidak kenal dia. Hanya sekedar melihat dan kemudian melewatinya, acuh tak acuh dan pergi. Orang ini tetap terkapar, tidak ada yang menolong karena dia sendiri. Tetapi kemudian orang kedua juga datang dan mereka lewat di situ. Apa juga yang dia lakukan? Untuk apa aku menolong dia? Ini bukan urusanku, masih banyak urusan lain yang harus kulakukan. Sekedar melihat, sekedar kasihan dan berkata, oh kamu sangat terluka, tapi aku tidak bisa buat apa-apa, maaf. Dia juga lewat. Tetapi ada seorang Samaria, waktu dia lewat, waktu dia lihat ada orang yang sedang menderita dalam keadaan terluka dan tidak ada orang yang menolongnya. Dia kemudian mendatangi orang ini, membasuh, membersihkan luka-lukanya, memberikan dia minum. Kemudian dia melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada orang lain yang akan menolongnya. Dia tidak tega meninggalkan orang ini di pinggir jalan. Dia mengangkat orang ini ke atas keledainya, membawa ke satu tempat penginapan yang terdekat. Dan kemudian dia berkata kepada tempat penginapan, pemilik penginapan itu, tolong rawatlah orang ini. Dan jika uangnya tidak cukup, saya akan mencukupkannya, saya akan membayarnya. Remaja yang dikasih oleh Tuhan, orang seperti inilah yang kita butuhkan. Orang seperti inilah yang harus ada di dekat kita. Menunjukkan kasih, menunjukkan belas kasihan, menunjukkan perhatian. Bukan saja waktu kita senang, bukan saja waktu kita banyak uang, ada apa di diri kita. Tetapi ketika tidak ada apapun, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan susah, dia ada untuk kita. Dan teladan Yesus Kristus mengasihi semua orang, mengasihi kita semua, bahkan ia mati di atas kayu salib demi kita. Itulah teladan yang luar biasa dari kasih. Maka di dalam komunitas PRMI Bethlehem, kita akan menemukan orang-orang yang Tuhan kirim untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling memberkati, saling menolong, saling menopang, saling menguatkan. Maka pastikan engkau ada tergabung di dalam komunitas PRMI-nya GMI Bethlehem. Jangan di tiap hari Minggu atau di tiap ibadah kita tidak ada di dalamnya. Karena apa? Hanya ada orang-orang yang melihat belas kasihan Tuhan, yang mau berbelas kasihan kepada kita. Hanya ada kasih yang tulus ketika orang itu mengalami kasih dari sorga, yaitu kasih Bapa sorgawi. Dan mereka akan tunjukkan kepada kita, apapun yang kita alami saat ini, kita tidak mampu hidup sendiri. Bersama lebih baik, better together. Betul anak-anak remaja? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ada dalam persekutuan ibadah PRMI. Jangan hanya makan bersama yang kita pikirkan. Jangan hanya kumpul bareng, nobar. Tetapi mari kumpul di dalam komunitas orang percaya. Di dalam ibadah PRMI. Di tiap-tiap ibadah kita ada di dalamnya. Karena Tuhan pasti memberkati orang-orang yang seperti ini. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan ingatlah untuk kita semua, bahwa ada slogan 5B untuk kita anak-anak remaja. Bergabunglah, bersamalah dengan PRMI Bethlehem. Dan ingat 5B. B yang pertama, berdoa bersama. B yang kedua, baca Alkitab sharing bersama. B yang ketiga, bersekutu bersama. Entahkah itu lewat Zoom, entahkah itu lewat YouTube, entahkah itu lewat grup yang ada di grup kita, di gereja kita. Dan B yang keempat, bergereja. Sebentar lagi ketika gereja kita akan dibuka, mari kita sama-sama bersama berada di gereja, di rumah Tuhan. Dan B yang kelima, bersaksi,
Beritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tunjukkan kasih kita kepada orang lain karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Bagi kita semua remaja, sekali lagi, bersama lebih baik. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tunjukkan kasih-Mu kepada semua orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang baik. Kami percaya bahwa kami butuh teman, kami butuh orang lain, kami butuh komunitas. Kami butuh mereka, orang-orang yang mengasihi, menyayangi kami. Dan kami rindu PRMI menjadi satu kumpulan, satu kelompok, satu komunitas yang boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Ketika kami tergabung di dalamnya menjadi anggota, Tuhan tolong kami, pakai kami, tunjukkan belas kasihan-Mu atas kami. Karena kami rindu, kami inilah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ketika kami bersama, kuasa Allah dinyatakan, berkat tercurah atas kami. Tuhan berkati semua anak remaja dimanapun mereka berada saat ini. Baik mereka yang bekerja, baik mereka yang sekolah, studi, yang kuliah, dimanapun mereka berada. Ada dalam anugerah, ada dalam penyertaan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Berdoa demikian. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah berkat Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati semua anak-anak remaja. Shalom. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan online. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Teman-teman tetap semangat, tetap ada dalam kasih Tuhan, tetap terhubung melalui persekutuan kita di BMC Teenagers. Jangan lupa minggu depan juga masih ada persekutuan kita melalui aplikasi Zoom. Teman-teman diberitahukan juga nanti tanggal 20 Desember kita akan mengadakan kebersamaan Natal. Ya, jadi jangan lupa, jangan sampai nggak ikut. See you guys, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dadah.